Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang TCP file transfer untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemrograman jaringan. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Nadia Nadine Bunga dengan NIM 18317100556 dan Aprilia Putri Ariantini dengan NIM 18317100099. Nah, jadi di sini kami menggunakan VPN agar dapat saling terkoneksi dan dalam satu jaringan. Di sini saya mendapatkan IP dengan 10.11.0.3 dan teman saya 10.11.0.2. Lalu di sini saya akan mencoba melakukan koneksi dengan ping kepada komputer teman saya. Kita coba ping dan memasukkan IP teman saya yaitu 10.11.0.2. Nah, ping yang saya lakukan kepada teman saya telah berhasil, yang tandanya komputer kami telah saling terkoneksi. Di sini saya mendapatkan IP yaitu 10.11.0.2 dan saya akan mengecek koneksi apakah PC saya terhubung dengan PC teman saya dengan melakukan ping menggunakan IP teman saya. Jika tampilan seperti ini, maka PC kami telah terhubung. Ini pada bagian server, saya membuat kelas Java Socket. Untuk yang pertama, kita membuat inisialisasi untuk port socket yang terbuka, yakni public final static integer socket port dengan socket port yang terbuka yakni 1111. Lalu kita juga membuat inisialisasi untuk menunjuk lokasi file yang akan dikirim, yakni dengan public static string file to send, lalu berisi lokasi file yakni pada D folder UTS dengan file uts.pemrokjar.txt. Setelah itu pada bagian main kita buat konstruktor untuk soketnya. Server socket, servsock sama dengan new server socket, di mana socket port yang terbuka sebagai argumennya. Selanjutnya kita menggunakan try catch, di mana try catch ini digunakan apabila koneksi tidak dapat terhubung, kita dapat mengetahuinya karena masuk ke dalam catch yang nantinya akan mengeprint koneksi dengan klien gagal. Lalu pada bagian try, yang pertama kita membuat socket sock sama dengan servsock.accept. Jadi operasi ini pada intinya menunggu permintaan koneksi dari sisi klien. Nah, apabila koneksi dengan klien sudah terhubung, maka akan memberikan output atau mengeprint koneksi terhubung dengan menampilkan soketnya. Lalu yang kedua, untuk bagian filenya, kita membuat konstruktor terlebih dahulu untuk objek filenya. Di sini, yakni file, kita buat dengan nama myFile, new file, dengan argumennya yakni file to send, atau lokasi file yang akan dikirimkan. Lalu ada array untuk byte-nya, di mana operasi ini untuk mendefinisikan byte dari file yang akan dikirim dalam bentuk integer. Lalu ada stream, yakni file input stream, v sama dengan new file input stream dengan myFile sebagai argumennya. Nah, ini untuk membaca file yang akan dikirim nantinya kepada klien. Lalu ada buffered input stream, kita beri nama bis sama dengan new buffered input stream dengan file input stream sebagai argumennya. Nah, di sini kita membuat stream dengan buffer yang akan membaca file input streamnya. Lalu ada bis.read yang di dalamnya terdapat
myByteArray 0 dan myByteArray.length yang digunakan untuk membaca panjang byte dari file yang akan dikirimkan. Selanjutnya ada output stream. Kita beri nama OS sama dengan sock.getOutputStream. Di sini bertujuan untuk menuliskan soket. Lalu kita beri output println yang menunjukkan pengiriman file, yakni mengirim file dengan merujuk kepada lokasi file dan juga filenya, dan juga menunjukkan panjang byte dari file itu sendiri, yakni dengan myByteArray.length. Lalu ada os.write yang di dalamnya terdapat myByteArray.length. Nah, di sini untuk menuliskan byte dari si file yang akan dikirim. Lalu kita simpan output streamnya dengan operasi os.flows. Lalu apabila pengiriman file sukses, maka akan terprint pengiriman file sukses. Lalu tidak lupa kita lakukan penutupan pada buffered input stream-nya. Lalu kita juga lakukan penutupan pada output stream-nya dan juga soketnya. Setelah itu, pada bagian terakhir sendiri, kita lakukan penutupan pada server soketnya. Di sini saya membuat kelas yaitu UTS Pemrojar yang berperan sebagai klien. Di dalam public static void main, di sini saya telah membuat kelas yaitu UTS Pemrojar yang berperan sebagai klien. Di dalam public static void main, yang pertama kita membuat variabel baca yang digunakan untuk membaca data input stream. Lalu kita membuat variabel current sama dengan 0 yang nantinya digunakan untuk byte dan kita buat nilai default-nya yaitu 0. Selanjutnya, scanner SC sama dengan new scanner system.in. Fungsinya yaitu untuk melakukan inputan. Lalu, mengapa menggunakan try catch? Karena jika terjadi error connection, dapat langsung mengarah ke bagian catch. Pada bagian catch yaitu terdapat output berupa tidak dapat connect ke server. Selanjutnya, pada bagian ini, fungsinya untuk melakukan inputan berupa IP address pada server. Lalu, socket S sama dengan new socket IP, 1111. Ini fungsinya yaitu untuk membuka soket dengan IP address server dan port yang terbuka pada server yaitu 1111. Jika telah connect dengan server, maka terdapat output berupa connected server. Selanjutnya, yaitu byte array B sama dengan new byte. Ini merupakan file size maksimum yang dapat dikirimkan ke klien. Selanjutnya, input stream is sama dengan s.getInputStream. Digunakan untuk mengembalikan objek input stream dari soket. Lalu, kita dapat melakukan inputan berupa file lokasi penyimpanan yang kita inginkan. Lalu terdapat file output stream FOSS sama dengan new file output stream log. Setelah kita tahu lokasi filenya, maka file dibuat dengan perintah file output stream ini. Lalu, terdapat buffered output stream BOSS sama dengan new buffered output stream FOSS. Fungsinya yaitu untuk menuliskan data pada output stream yang lokasinya sudah dijelaskan pada inputan string log tadi. Selanjutnya yaitu dapat baca sama dengan is.read b0b.length. Fungsinya yaitu untuk membaca jumlah byte dari input stream. Lalu terdapat current sama dengan baca, yaitu fungsinya untuk merubah nilai default 0 menjadi jumlah byte input stream-nya.
Lalu terdapat perulangan dual dengan selama kondisi memenuhi, yaitu baca lebih besar daripada -1, maka akan terjadi perulangan terus-menerus. Di dalam perulangan terdapat baca sama dengan is.read b current b.length min current, yaitu kita baca kembali jumlah byte-nya, namun pada bagian ini jumlah byte-nya dikurangi dengan jumlah byte pada file yang dikirimkan oleh server. Lalu terdapat kondisi if baca lebih besar sama dengan 0, maka nilai current sama dengan current ditambah nilai baca. Lalu terdapat boss.write b0 current. Ini fungsinya untuk menuliskan pada file menggunakan perintah. Kan kalau menuliskan pada file itu kita menggunakan perintah write. Lalu setelah kita tuliskan, maka kita simpan menggunakan perintah flush, boss.flush. Lalu setelah data telah tersimpan, kita dapat memberikan output berupa pesan, yaitu file telah terdownload dengan jumlah byte file kita. Lalu, jika file telah terdownload, maka kita harus meng-close file output stream kita, dan juga buffered output stream, dan yang terakhir yaitu socket juga harus kita close. Lalu kita coba run untuk program file yang pada bagian server. Kita coba run. Nah, apabila pada bagian server telah menunjukkan running, maka kita tinggal menunggu koneksi dari sisi kliennya. Pertama, kita lakukan pengecekan dulu pada folder yang kita tuju, dan pada folder yang kita tuju, this folder is empty. Ini berarti foldernya masih kosong. Lalu ketika server sudah melakukan run, maka kita juga pada bagian klien melakukan run file. Kita tunggu. Kita masukkan IP milik server, yaitu 10.11.0.3. Connected ke server, lalu kita masukkan lokasi penyimpanan yang kita tuju, yaitu pada D UTS, dan nama filenya yaitu uts.pomrockjar.txt. Maka outputnya seperti ini, dan kita lakukan pengecekan pada file folder new volume D folder UTS. Ketika kita buka, isi foldernya yaitu seperti ini. UTS pemrograman jaringan komputer, Aprilia Putri Ariantini, dan Nadia Nadine Bunga. Lalu pada bagian server, apabila klien telah melakukan koneksi ke server dan koneksi berhasil, maka akan tampil koneksi terhubung. Lalu nantinya server akan mulai melakukan proses pengiriman file yang merujuk pada folder dan juga file. Lalu apabila pengiriman sukses, maka akan tampil pengiriman file sukses. Lalu kita akan coba cek isi file yang kita kirimkan apakah sama dengan yang ada pada sisi klien. Nah, jadi ini pada lokasi D, folder UTS, dengan nama file uts.pomrockjar. Nah, isi dari file uts.pomrockjar yakni UTS pemrograman jaringan, Aprilia Putri Ariantini dengan NIM 183171099, dan Nadia Nadine Bunga dengan NIM 183171056. Jadi, isi file yang dikirimkan dari server kepada klien telah berhasil, dan isi dari file pun sudah sesuai. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.